Oke, jadi aku share screen dulu ya. Mulai dari tutor 8. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti langsung tanya aja ya. Oke, screen-nya udah kelihatan kan ya? Ini beda. Udah. Oke, jadi kita bahas dari tutor 8 dulu ya. Kalian kan ada soalnya juga kan ya? Jadi udah kita langsung aja. Oke, jadi yang tutor 8 ini mungkin masih basic banget ya buat cari ruang vektor dan nilai eigennya gitu. Nah, kalau ini sih walaupun basic tapi bakal kepake terus buat soal-soal selanjutnya gitu. Jadi pokoknya kalau ini sih aku cuma ngikutin aja yang kayak dari formatnya Pak Alex, walaupun kalian kan pasti di Ale ya, di Ale atau di Prolin ya itu mungkin kalian kan pasti udah pernah diajarin ya buat cari nilai eigen gitu. Nah tapi pokoknya kita kalau di sini aku selalu ikutin caranya Pak Alex aja gitu. Jadi pertama kita harus ini, kalau misalnya dalam matriks, langsung determinan dari M-min lambda 1, lambda I, terus langsung masukin aja ya. Terus itu faktorisasi, dapat nilai eigennya. Terus dari situ, nah ikut ini nih, format ini. Jadi matriks awalnya kalian kaliin V pangkat 1 nih. Jadi vektor gitu, vektor pertama. Terus ini lambda 1 tuh nilai eigen pertama, kali vektornya gitu ya. Terus nanti kalian pindah ruasin dulu, baru kalian pakai eliminasi Gauss gitu. Nah ini, kalau misalnya nomor 1 ya, dia kan matriksnya kan 2 kali 2 nih, jadi kasih gampang lah ya. Jadi pokoknya ini ikutin aja determinan M minus lambda I, terus nanti dapatnya ini kan. Nah terus itu kayak cari determinan biasa 2 kali 2 kan, ini kali ini kali ini gitu ya. Terus udah sama dengan nol, nanti kalian bakal dapet eigen value-nya ada min 1 sama 2. Nah, jadi kita pertama cari eigenvector of ini, lambda 1 kan. Ini sebenarnya urutannya nggak penting sih, mana yang 1 apa 2, tapi aku biasanya yang paling kecil yang 1 gitu. Terus aku ikutin yang rumus Pak Alex ini. Oke, terus ini jadi matriks awalnya dikaliin vektor yang pangkatnya 1, dikurangin, ini kan min 1 ya, jadi ini, tapi aku jadinya gitu, kali ini. Nah ini aku pindah ruasin nih, ini. Nah kalau misalnya kalian merasa pindah ruas gitu takut susah, langsung aja nih nilai efek ini masukin ke sini gitu. Jadi 2 kurang 1 gitu, terus 1, 0, terus yang ini min 1, min 1 gitu ya. Nah, terus itu kan ini kan nggak perlu eliminasi Gauss ya, jadi langsung dapet ini. Terus, nah ini kan kalian pasti bisa lah ya ke sini ya. Ada yang bingung nggak? Udah jelas deh. Oke. Nah, jadi kalau yang ini, berarti ini kita dapatnya itu dari 1 per akar dari ini. Min 1 pangkat 2 tambah min 3 pangkat 2 gitu ya. 1 per, kayak panjang vektornya gitu. Oh. Ini share-nya gerak kan ya? Jadi aku kayak nge-freeze gitu. Kayaknya nge-freeze Desi. Oke, bentar ya.
Oh, ini screen-nya masih nge-freeze ya? Masih di mode 8 ya? Atau udah ganti? Bentar. Masih Fik, masih. Masih nge-freeze ya, Vicky? Oke, bentar aku share screen ulang aja. Ini belum kelihatan juga ya. Bentar, sorry ya guys. Wifi-nya lagi error kayaknya. Oke, ini udah kan ya guys? Aduh, sorry banget ya. Udah kelihatan kan ya?
Iya, udah sih. Udah, Ci. Oh ya, oke. Ya udah. Jadi tadi sampai mana ya? Ya udah aku ulang aja lah ya. Dari ini. Ya udah. Ini kan kalian kalau udah ketemu eigenvektornya nih. Ini kan. Nah, kalian pakai rumusnya Pak Alex ini. Jadi yang M kali vektor ini ya. Terus vektor ini tuh kenapa ada panahnya? Karena dia tuh sebenarnya tuh ini gitu. Nih, gitu ya. Terus jadi vektor awalnya kita taruh di sini. Terus nilai eigennya yang pertama ini, jadi ini kayak min 1, kita kali ini gitu. Nah, sebelum kita eliminasi Gauss, kita jangan lupa masukin dulu, terus kita pindah ruasin gitu. Nah, kalau ini kan udah aku pindah ruasin ya. Tapi kalau misalnya kalian memang susah pindah ruasnya, jadi kalian langsung aja nilai eigennya masukin ke sini gitu. Nah, jadi 2 langsung min 1 gitu. Atau 1, 0, min 1, min 1. Cuma aku sih saranin tetap tulis kayak caranya Pak Alex ini ya. Terus nanti kalau misalnya udah ketemu ini, nanti kan kalian kan bisa ubah ya pasti ke bentuk ini ya. Tuh. Nah ini tuh apa? Jadi ini tuh sebenarnya kayak 1 dibagi panjang dari vektornya gitu. Panjang dari vektor kan tahu kan ya. Jadi kan ini. Jadi 1 per akar 10 gitu. Nah, buat yang eigenvektor kedua juga, jadi lambda 2 sama dengan 2, terus ininya sama, persis juga ininya. Terus itu, nah ini kita langsung lakuin eliminasi. Gauss gitu. Nah, terus nanti dapetnya ini. Nah, bisa dapat ini, udah kan kita masukin sini. Nah, tapi kalau vektornya 1, 0 kan pasti panjangnya juga 1 ya. Gitu. Jadi pasti 1 per 1. Gitu. Nah, jadi nanti jawabannya kalian juga ikut formatnya Pak Alex saja. Buat eigenvalue pertama, jadi vektornya yang pangkatnya 1 ini. Sedangkan buat eigenvalue kedua, vektor yang pangkat 2 ini jadi ini. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau udah jelas? Masih ada yang bingung kah? Oke, aman ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, kalau nomor 10 ini, dia 3 kali 3 ya. Terus di soalnya tuh dia suruh buat vektor eigen yang diperoleh agar ortogonal. Terus cari matriks P juga yang mendiagonalisasi matriks yang diberikan ini. Gitu. Terus kamu harus tunjukin juga cara kerjanya. Oke. Jadi ini stepnya juga awalnya sama. Ini dulu. Terus kedua kita cari nilai eigennya. Gitu ya. Nah, jadi buat yang pertama, karena ini 3 kali 3 ya, jadi pasti lebih susah. Tapi kan kalian pasti udah diajarin kan ya, buat cari determinan 3 kali 3. Nah, bisa aja pakai yang plus, min, plus ini. Ini aku pakai itu sih. Atau kalian mau bikin yang ulang lagi gitu juga bisa. Ya, bebas. Nah, habis udah. Nah, tapi kan dia kan ini kan ya, 3 kali 3. Jadi dia pangkatnya pasti pangkat 3 gitu. Nggak pasti sih, cuma ya karena itu 3 kali 3 ya, jadi mungkin. Nah, jadi habis itu kita pakai ini, aku lupa namanya apa, tapi kayaknya synthetic division. Ya. Jadi ini tuh kayak sama aja, kayak ini tuh kita trial and error sih, cuma aku kalau trial and error selalu pakai lambda sama dengan 1, gitu, kayak paling aman. Jadi ini tuh sama aja kayak lambda pangkat 3, min 3, lambda pangkat 2, min 3. Terus kita tuh bagi sama lambda min 1. Gitu. Ya. Terus, nah ini tuh jadi sebenarnya kayak gini gitu. Nah kalian kan pasti udah tahu kan ya caranya, ini perlu dibahas lagi nggak? Ada yang perlu dijelasin lagi? Oke, udah tahu lah ya guys. Ya jadi ini turunin, ini dikaliin gitu ya. Ini kali ini naik sini, tambahin kali sini gitu ya. Nah, didapatnya ini. Jadi ini tuh sama aja kayak lambda 3 min 3 lambda 2 min plus 3 sama dengan lambda min 1 kali lambda plus 1 kali lambda min 3. Jadi ini. Nah, terus itu kita cari eigenvektornya kayak biasa. Kayak tadi itu pakai yang rumus Pak Alex. Jadi ini aku udah ini rumus awal ini. Terus itu aku udah pindahin ruas jadi matriks ini. Nah, habis jadi ini, udah kalian bisa lakuin eliminasi Gauss. Nanti dapatnya ini. Nah, kalau yang ini sih,
nggak perlu yang 1 per panjangnya gitu. Jadi langsung aja. Nah, terus ini cari juga buat 2 eigenvektor lainnya. Nah, kalau udah ketemu, nih kita harus cek ortogonal atau enggak pakai Gram-Schmidt. Nah, vektor tuh ortogonalnya kalau apa sih? Kalau vektornya dihasil kali dalam itu sama dengan 0, gitu kan ya? Kalau ortogonal. Aduh. Nah, ini kalian boleh nih cek. Tapi kalau misalnya kayak gini kan udah kelihatan lah ya. Kan di dot product aja ya. Ini kali ini 0, tapi ini kali ini kan min 1, tapi ini kali ini 0. Nah, ini kali ini. Nah, ini kan nggak sama dengan 0. Jadi jelas kita perlu dong Gram-Schmidt kan ya. Nah, kalau Gram-Schmidt tuh yang pasti yang pertama tuh langsung sama aja gitu. Nah, ini makanya aku pilih yang paling gampang aja gitu, karena dia bakal kepake ke belakang terus. Jadi aku pilih yang ini jadi U1-nya, gitu kan. Dari situ udah, terus ini ikut rumusnya ortogonal Gram-Schmidt aja gitu. Jadi ini U2 ya. U2 kurangin ortogonal Y1, U2 itu ya, kalian pasti tahu ya. Nah, terus udah pokoknya nanti ketemu nih Y2. Terus itu carilah Y3 dengan Y1 dan Y2. Dapatnya ini. Nah, ini kalau kalian cek, udah pasti mereka bakal ortogonal dengan sesama gitu. Karena udah pakai Gram-Schmidt kan. Oke, terus kalau udah ortogonal, sekarang dia suruh kita cari matriks P, ya kan? Nah, matriks P itu tuh terbuat dari ini nih, vektor-vektor eigennya. Nih, jadi ini tuh sebenarnya urutannya nggak penting, cuma ini bakal ngaruhnya ke diagonalnya gitu. Ini kan ngikutin vektor eigen yang bersesuaiannya sama vektor, nilai eigen yang bersesuaian sama vektornya gitu. Ya, jadi ini, terus kalian cari inverse-nya. Ini kalau udah ketemu inverse-nya, oke, ini cara inverse-nya aku pakai yang itu sih, kayak diajarin papet gitu ya, yang ada sebelahan sama identity matrix, terus kalian itu. Nah, nih kalau buat ngeceknya, jadi sebenarnya matriksnya P-nya tuh jawabannya ini, cuma ini tuh buat ngeceknya nih. Karena P aksen kali A kali P itu tuh bakal menghasilkan matriks diagonal, di mana matriks diagonalnya itu tuh nilai-nilai eigennya gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapet ini, berarti jawaban P matriks P kalian udah pasti bener. Gitu ya. Oke, jadi sampai sini ada yang mau nanyain dulu nggak guys? Tentang Gram-Schmidt mungkin, atau dari proses nomor 10? Kan dia 3 kali 3 ya. Ada yang mau tanya? Oke, clear ya guys? Oke, good. Oke, lanjut deh. Kita ke nomor 15 ya. Nomor 15 tuh udah masuk ke sistem PDB. Jadi aku bahas yang nomor 15 karena dia ada solusi, apa sih? Ada solusi khususnya gitu. Dia ada syarat awalnya kan ya. Ini caranya sama sih sama yang lain juga ya. Jadi kalau ini ngelakuin ini, kita dapat sistem PDB ini, yang pertama kita lakukan, kita tuh harus bikin matriks A-nya ini, gitu. Jadi dari bentuk ini, kita ubah ke sini, ya kan? Jadi ini gampang lah ya. Pokoknya Y1-nya, ini kali ini tuh sama dengan ini, kali ini, oke. Nah, terus itu kita cari nih determinannya, karena kita mau carikan nilai eigennya. Jadi kita cari determinannya, terus kayak biasa, determinannya sama dengan 0, nanti bakal dapat ini. Terus habis itu, ini lanjut sih, sini. Jadi nilai eigennya nanti bakal dapat 5/2 sama min 1, gitu ya. Itu lanjut ke kita cari vektor eigennya. Jadi kita cari vektor eigen buat lambda 1, 5/2 itu, nanti bakal dapat prosesnya sama kayak tadi persis, dapat ini. Lanjut, vektor eigen yang kedua, min 1, oke, nanti dapat vektor eigennya ini. Tuh. Nah, habis kalian udah dapat, ini kalian tahu kan ya, cara masukinnya ke sini gitu. Solusinya. Jadi konstanta dikali vektor eigennya, ya kan? Terus E pangkat lambda 1 gitu. Ini ya. Oke. Nah, kalau udah, nah tapi kan dia ada solusi, ada syarat awalnya. Makanya kita harus pakai itu, kita harus cari solusi khususnya. Nah, kalau saya udah tahu syarat awalnya kan ini. Y10 tuh 0,4, Y20 3,8. Nah, kita udah tahu ini solusi umumnya, tinggal aja kayak kita masukin T-nya kayak biasa.
biasa gitu ya. Nih, masukin T-nya. Jadi T-nya ngaruhnya kan di sini sama di sini ya. Oke, jadi itu masukin. Nah, nanti kalian tinggal animasi aja kayak gini. Seperti biasa. Habis itu dapat C1-nya tadi. Dulu. Ngaco. Ini C1 ya, guys. Nah, C2-nya 1,8, C1-nya 2. Maka sebetulnya C1-nya masukin, C2 masukin. Ya, ini nggak harus dikali dalam sih, maksudnya di sini juga udah benar. Cuma kalau saya mau masukin juga boleh. Oke. Ini jelas kan ya? Ada yang mau nanya? Oke, masih jelas ya. Oke, lanjut 16. Nah, nomor 16 ini tuh dia kan apa order tinggi ya. Tapi soalnya dia itu harus konversi ke order 1. Nah, sebenarnya ini tuh kayak aku ngafalin aja sih. Ini kan misal ini cara Pak Alex ya. Jadi kita misalin dulu. T itu sama dengan Y1 T gitu ya. Nah, kalau misalnya kita turunin di Y per D T itu sama aja kayak di Y1 kita turunin. Nah, itu sama dengan Y2T gitu. Nah, kalau misalnya kita turunin Y 2 kali, itu sama dengan kita turunin Y 2 kan. Ya. Itu sama dengan Y 3. Sehingga Y aksen itu bakal sama dengan turunan dari Y 2. Gitu. Ya, maaf ya guys. Ya, gitu. Oke. Nah, ini biasanya aku pindah ruasin dulu, kecuali ya aksennya. Jadi ini. Nah, terus itu tinggal kalian pindah nih ke sini. Karena kita akan tahu kan, Y1 aksen itu Y2. Y2 aksen itu Y3. Nah, Y3 aksen itu kan berarti sama dengan ini. Nah, kita akan masukin aja sini. Berarti kalau Y awal kan ini kan berarti Y1. Y aksen Y2. Y3. Gitu ya. Jadi maka ini bisa jadi nah kalau udah dapat ini kan berarti udah dapat kan order 1 kan karena dia cuma ya aksen gini sebenarnya tiga aksen. Nah, kita bisa masukin ke jadi dia kayak sistem PDB yang tadi gitu. Jadi kita tahu Y1 aksen itu sama dengan Y2 berarti 010 ini kan ya ini. Y2 aksennya Y3 berarti 01, Y3 kan itu berarti Y2 plus 1 buat Y3.
Oke, bentar. Ini screen-nya. Bentar, maaf ya guys. Kalau screen-nya nge-freeze nanti kabarin aja ya. Takutnya nggak sadar. Bentar. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, jadi ini kan chart awalnya yang tadi aku bilang ya. Jadi Y1 Y10 sampai 15, Y20 sama dengan 0 gitu. Dan kita masukin aja nih ke solusi umum yang kita udah dapat. Terus nanti kita eliminasi lagi, ya kan? Dapat C1, C2. Nah, maka solusi khususnya adalah tuh, gitu. Oke, jadi buat yang ini jelas kah, guys? Sebenarnya ini caranya sama semua sih. Intinya kalian harus bisa cari nilai eigennya yang benar, cari faktor eigennya yang benar. Udah pasti ketemu jawabannya kita. Oke. Oke, jadi aku bahas UAS yang related to ini dulu ya. Jadi kalau di UAS aku nomor 1 tahun lalu ini. Jadi ini ubah sih persamaan ini. Terus dari situ selesaiin. Jadi ini tuh sama kayak yang tadi aku bahas nomor 16 gitu ya. Nah, ini jawaban aku sih. Jadi ini kan soalnya. Terus ini jangan lupa ditulis ya. Misal Y sama dengan Y1 aksen gitu. Nah, terus habis itu kita sebenarnya persis kayak tadi kan ya. Ini. Nah, cuma yang bawahnya ini kita pindah luasin nih. Jadi aksen-aksen itu sama dengan 2Y plus Y aksen minus 2Y aksen-aksen. Makanya ini jadi ya, oke. Nah, dari situ nih, habis itu udah kan? Kita kan udah terus kita bisa dong bikin ini ya karena dari situ nanti kita cari nilai eigennya. Oke, kalau pas itu aku kebetulan cepet-cepet sih, jadi aku nggak tulis synthetic divisionnya, jadi ya udah hitung. Oke, terus asal udah dapat nih, nanti udah tulis aja gini, gitu. Terus itu dan situ udah kita cari karena udah tinggal masukin ke solusinya, gitu. Oke. Oke, ya gitu. Jadi gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak tentang ini? Ini keluar sih di WhatsApp aku tahun lalu, jadi kalau misalnya ada yang bingung mungkin boleh ditanyain dulu, atau udah jelas? Udah jelas kan ya? Jadi stepnya benar-benar ikutin aja resepnya gitu. Ini ganti jadi satu aksen, dua aksen, tiga aksen, cari nilai eigennya, cari vektor eigennya, masukin ke solusi. Gitu ya. Oke, semuanya udah ngerti ya, clear ya.
Oke, kalau gitu kita lanjut deh ke modul tutor 9. Ini nggak susah sih, guys. Jadi ini benar-benar tentang nentuin jenis titik kritis aja kan ya. Jadi kalau ini kalian cukup lihat dari tabelnya si Pak Alek aja gitu. Ya, nih. Jadi kalau tahun lalu dia kasih cheat sih, jadi mungkin harusnya kalian juga dapat juga. Nah ini kalian ingat aja nih, yang ini. Ya. Kalau saya udah dapat ini, udah pasti gampang banget liatnya. Coba ya kita. Oke, nih misalnya buat yang pertama nih, kita kan dapat ini kan sistemnya kan, udah kan kita kan tahu cara ganti ke sini, dapat matriks A, determinan A minus identity lambda sama dengan 0, dapat ini kan, tinggal kalian faktorisasi, nanti dapatnya ini. Nah, kalau misalnya dia dua-duanya positif, berarti kita tinggal lihat lagi tuh ke digitnya tadi, ke tabelnya tadi tuh. Nih, real same sign. Oh, berarti udah pasti dia not, gitu kan ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Nih, kita tahu sistemnya, ubah ke ini, dapat matriks A, determinan A minus identity lambda sama dengan 0, dapat nilai eigennya. Habis itu, ini kita lihat nih, mereka real, tapi mereka opposite sign. Jadi pasti mereka saddle. Gitu. Nah, ini lanjut lagi nih. Kita tahu sistemnya, cari matriks A, cari nilai eigennya, dapat ini nih. Kompleks kan dia, jelas bukan real kan. Nah, dia kompleks, tapi kita harus lihat, itu pure imaginary. Kenapa pure imaginary? Karena dia nggak ada realnya sama sekali. Biasa kalau kompleks number kan dia kan ada A plus IB gitu kan ya. Gitu. Nah, tapi karena dia purely imaginary tanpa ada realnya, jadi dia masuk ke center. Nah, lanjut ke yang 4, kita ada sistemnya, terus kita cari matriks A, lalala. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa faktorisasi kan ya. Jadi pakai rumus ABC yang biasa gitu. Nanti dapat ini nih. Nah, ini yang kita sebut yang nggak pure imaginary. Jadi ini yang kompleks, not pure imaginary. Jadi dia spiral. Tuh. Oke. Ini ada yang mau nanya? Ya, kenapa Yung? Sorry, sih, ketekan, Ci. Oke. Oke, jelas ya guys. Jadi pokoknya tinggal lihat tabelnya aja ya. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, langsung ke tutor 10 aja ya. Nah, kalau tutor 10 ini, dia sebenarnya juga cari titik kritis juga, tapi kali ini dia juga minta stabilitasnya gitu. Nah, itu juga ada di tabelnya bapaknya gitu. Nih. Jadi tenang aja, harusnya nanti kalian dapat juga gitu. Nggak tahu sih, kok Bernard dapat gak? Harusnya dapat kan ya kok? Iya, Nah, ada jadi kok. kan, nah, Iya. ya nanti pasti kalian dapat juga gitu. Kalian tinggal lihat aja langsung. Nih, kayak tadi kan ya. Tapi kali ini beda. Kenapa? Karena kita pakainya PQ delta ini. Di mana P itu lambda 1 plus lambda 2, Q itu lambda 1 kali lambda 2, dan delta itu lambda 1 minus lambda 2 kuadrat. Gitu ya. Jadi intinya sama aja, kalian harus cari lambda 1 lambda 2-nya. Gitu. Nah, ini mau nggak tulis gini. Oke, jadi ini sistemnya. Di sini matriksnya kan ya. Dan matriksnya bentar. Screen-nya masih nge-freeze ya. Oke. Nah, ini kemarin, ini aku juga
Kalau nggak salah di ini ya, di modulnya harusnya ada ya. Nih. Tapi screen-nya masih nge-freeze ya. Jadi intinya selain dari lambda 1, lambda 2 ini kita bisa cari PQ deltanya itu dengan cara lain. Kalian udah lihat gitu di modulnya kan ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ada matriks A-nya, jadi PQ deltanya kalian tuh nggak perlu cari lambda 1, lambda 2-nya. Tapi bisa langsung dari kalau misalnya kalian buka di modul kalian, jadi P itu sama dengan A11 tambah A22 gitu kan ya. Coba aku benerin. Nah, ini. Jadi, kalau misalnya kalian udah dapat matriks A-nya, ini buat 2 kali 2 ya. Nih. Jadi, P itu sama dengan A11 tambah A22. Q sama dengan determinan A. Terus, delta itu P pangkat 2 minus 4Q. Gitu ya. Yang pasti udah tahu juga gitu. Nah, jadi tinggal ini, kalian lihat aja dari sini nih. Tuh, dan tinggal P sama dengan apa? Masukin aja dari matriks A-nya kan ya. Terus Q-nya sama dengan determinan A-nya. Deltanya tinggal min 7 pangkat 2 dikurangin 4 kali 12. Nah, ini. Kalian tuh lihat stability-nya cukup lihat yang beda-beda aja nih. Jadi kalau misalnya saddle point tuh pasti Q-nya lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Kalau center tuh pasti P sama dengan 0 sama Q-nya pasti lebih besar gitu-gitu. Jadi cukup lihat itu aja yang major difference tuh. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama ini, P-nya kan lebih kecil sama dengan 0. Gitu ya. Jadi yang jelas bukan center, karena dia nggak sama dengan 0 gitu. Terus, Q-nya lebih besar. Berarti Q-nya lebih besar, berarti yang jelas bukan saddle. Jadi pasti not, gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita lihat deltanya, dia kan lebih besar daripada 0. Ya gitu sih caranya. Jadi pokoknya balik ke cheat sheet aja terus. Jadi ini sama sih buat semua nomor ya, tinggal kalian cari matriks A-nya, terus hitung PQ deltanya. Tuh. Ini buat stability-nya, lihat yang bawah ini juga ya. Nih, stable, unattractive, stable, unstable gitu. Sebenarnya ini tuh buat apa sih ngerti stability-nya? Itu kalian tuh bisa bantu banget buat gambarnya nanti gitu. Karena ini kan ada cost center kayak gimana, center stable kayak gimana, saddle unstable gimana gitu kan ya. Terus sih. Nah, kita lanjut ke nomor 6 yang perlu gambarnya ya. Jadi nomor 6, nanti kamu bakal dapat sistem kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kalian lihat cara kosong kayaknya lumayan bingung, jadi lihat cara Pak Alex dulu aja gitu. Nih, oke, jadi nih, kalian bakal dapat ini kan, di mana Y1 aksen tuh bakal jadi F, Y1, Y2, dan Y2 aksen bakal jadi ini. Nah, buat cari titik kritisnya, kalian harus bikin F, Y1 ini, nggak tahu namanya apa itu kriting, sama dengan Y1, Y2 kriting gitu. Gitu ya. Nah, di mana ini tuh ini tuh. Nah, jadi misalnya kalian dari sini, aku langsung aja sih, jadi kayak langsung sama dengerin aja gitu. Ya kan? Y1 kan Y1, Y2, gini kan. Titik kritisnya. Jadi ini langsung Y2 sama dengan 0, sama dengan 0. Y1, 4 min Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0. Dan Y1 sama dengan 4. Sedangkan Y2-nya pasti 0 gitu kan. Jadi kita ada 2 titik kritis gitu. Nah, ini ikut rumusnya Pak Alex. Nih. Jadi, aduh ini panggilnya apa lagi simbolnya ini ya. Ini, pokoknya ini ya. Kalian ngerti lah ya. Nah, matriksnya tuh ini. Jadi, ini tuh turunan parsial. Kan udah diajarin belum ya?
Jadi turuninnya khusus yang apa sih namanya? Variabelnya ini aja gitu. Kalau biasanya kita turunin kan D per DX kan DX semua gitu kan ya. Tapi kan karena dia kan multivariabel nih, jadi kalian harus turuninnya terhadap khusus Y1, khusus Y2 gitu lah ya. Pasti ngerti lah ya. Jadi buat yang ini, do F per do Y gitu kan ya. Ini kan F-nya kan kita tahu ini nih. Jadi ini, kalau misalnya kita turunin terhadap Y1, berarti dapatnya ini kan. Nah, tapi kalau misalnya kita turunin terhadap Y2, bakal 0. Kenapa? Karena Y1 jadi konstanta. Gitu. Nah, lanjut. Kalau misalnya yang kedua nih, do G per do Y sama do G per do Y1 sama Y2, gitu kan ya. Nah, kan kita tahu G-nya tuh cuma Y2. Kalau misalnya kita turunin terhadap Y1, pasti dia jadi konstanta. Nah, tapi kalau kita turunin terhadap Y2, dia pasti jadi 1, gitu kan ya. Jadi, dari situ ya. Nah, jadi ini tuh harus ditulis gitu. Oke. Nah, di situ, nah, ini buat apa ditulis? Karena dia buat kita masukin nih, Y1 keriting, Y2 keritingnya ini. Nah, jadi buat titik kritis pertama, di mana mereka sama dengan 0,0. Nah, kita masukin nih Y1-nya. Ini kebetulan karena cuma ada Y1 doang ya di sini. Yang variabelnya gitu. Jadi Y2-nya nggak kita taruh. Jadi kita masukin Y1 sama dengan 0 gitu. Jadi 42 kurangin 2 kali 0. Jadi matriks A-nya jadi 4001. Gitu. Nah, terus dari situ, kalau misalnya udah, kita cari tuh, kayak yang tadi pertama, kita cari PQ deltanya. Nah, di situ kita udah tahu PQ deltanya. Jadi ini kan tinggal ini tambah ini, terus kali 4 kali 1 kurangin 00 gitu ya. Dengan 4, deltanya tinggal P pangkat 2 min 4Q. Nah, ini dapat kalian lihat nih, semua lebih besar daripada 0. Gitu kan ya. Kalau kalian lihat dari tabel, pasti dia 0. Jadi titik kritis ini jenis titik kritis yang 0 gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat gambar, kita tuh perlu cari nilai eigen sama perlu cari vektor eigennya. Kenapa? Ya, ini pasti kalian udah ngerti juga sih. Jadi kita cari nilai eigennya, kayak biasanya determinannya langsung sama dengan 0. Terus itu dapat lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 4. Tinggal cari vektor eigen buat lambda 1, caranya kayak tadi biasa yang di tutor 8, dapat vektor eigen pertama. Lalu buat vektor eigen yang kedua, kita dapat juga 0, 1, 1, 0. Nah, buat ini, gambarnya tuh bakal kayak gini. Aduh, agak kepecah ya. Jadi lambda satunya, tadi kita lihat lambda satunya itu 1. Dan vektor 1-nya sama dengan 0, 1. Lambda 2 sama dengan 4. X2 sama dengan 1, 0. Nah, ini tuh dulu aku bingung banget kayak gambarnya dari mana ini lihatnya gitu kan ya. Nah, tapi ini tuh ngaruh banget dari nilai eigennya sama vektor eigennya gitu. Jadi, kita kan pertama gambar yang pertama dulu ya. Jadi kita tahu vektor eigennya tuh 0, 1 gitu kan ya. Jadi ini tuh sebenarnya menuju 1, ini menuju Y2 gitu. Nah, jadi karena ini kan yang pertama 0, jadi kita tetap di 0. Yang kedua 1. Jadi ini aku sih anggapnya kayak x-aksis ya, aksis gitu ya. X-nya 0 ya 1. Berarti di sini kan ya. Kita gambar garis sepanjang titik itu gitu. Maksudnya sepanjang titik 0, 1. Gitu. Nih. Jadi kalian gambar garis itu. Nah, karena dia positif, bernilai positif, berarti dia bakal menjauh dari origin gitu. Makanya arahnya keluar. Gitu ya gambarnya. Terus itu buat yang kedua nih. X sama Y aksisnya, X titik X. Ini berarti kan titiknya 1 ceblangnya juga. Nah, karena dia positif, berarti dia menuju ke luar. Nah, kalau ini dulu aku ngikutin aja sih, ngikutin dari 2 itu. Gitu. Cuma kalau misalnya kalian di tempatnya lagi, nanti aku kasih video YouTube juga yang aku nonton biar kalian bisa lebih ngerti gitu. Nah, oke, buat titik kritis kedua yang 40, jadi sama aja kita cari dulu, kita harus tahu banget tipenya. Karena saddle point, node, dan center itu beda-beda kan gambarnya, kalau kalian tahu.
Jadi itu kalian pertama tuh harus tahu banget tipenya ini tuh titik kritis apa gitu. Makanya kita cari PQ delta ini. Nah, ini kan kita masukin nih, kan 4 kan ya. Kan tadi kan ini kan ini 4 min 2Y1 gitu kan. Jadi 4 kurang 2 kali 4. Jadi dapat makanya ini jadi min 4. Jangan lupa disubstitusi gitu. Karena kalau misalnya kalian udah salah di matriks A-nya, ke bawahnya bakal salah terus gitu. Nah, jadi udah dapat nih saddle point-nya buat 4,0 gitu, jadi dia saddle point titik kritisnya. Karena ini, jadi ini lihat dari tabel lagi ya. Terus itu kita cari nilai eigennya. Determinan A sama dengan 0, dapat min 1 sama 1, kita cari vektor eigennya masing-masing gitu. Nah, ini kan tadi note kan, yang satu saddle point nih. Nah, di situ sebenarnya dari nilai eigennya juga udah kelihatan kan, kalau dia saddle point. Karena salah satu negatif, salah satu positif gitu. Nah, cuma ini tuh kayak mana ya? Nggak tahu sih. Kayak pakai aja cara Pak Alex gitu. Dari situ yaudah kita cari vektor eigennya. Yang pertama berarti ini, vektor eigen kedua ini. Nah, dah. Terus makanya nih, kita kan tahu kan vektor eigen pertama tuh negatif gitu. Dan dia di titik 1,0. Berarti kita gambar dulu ya. Di x-nya 1, di x-nya 1, y-nya 0 gini kan. Gambar garis lurus. Terus tapi karena dia negatif, jadi dia tuh menuju origin gitu. Gini. Nah, karena ini kan berarti di 0, 1, 1 gitu ya. Jadi di sini gambar garis. Terus karena dia positif, berarti dia bakal menuju keluar. Nah, gitu ya. Oke, kalau dari gambar-gambarnya ada yang mau nanya dulu nggak? Atau udah jelas? Jelas ya guys. Jadi pokoknya lihat dari nilai vektor, nilai eigennya, positif atau enggak, terus lihat vektor eigennya. Gitu. Nah, ini belum selesai nih. Jadi karena kalian udah tahu nih, oke, berarti gambar titik kritis yang pertama gitu. Ini ngikutin aja ya, karena dia kan kayak gini kan ya bentuknya. Gini gitu. Nah, jadi pasti arahnya tuh kayak gini gitu. Ikutin aja panahnya. Gitu. Nah, terus itu karena ini udah tahu masing-masing gambarnya, kita gabungin nih sekarang. Kan kita tahu titik kritis pertama tuh di origin. Sedangkan yang kedua di 4,0 gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar, ini gambar finalnya. Jadi ini titik kritis yang pertama nih, di 0,0. Ini yang di 4,0. Gitu. Jadi kayak tadi gambar sendiri-sendiri, kalian pisah, kalian gabungin jadi satu gitu. Di aksis ini Y2T, Y1. Ini di origin, ini sesuai titik kritisnya ya, titiknya. Nah, terus ini kalian gabungin juga nih panahnya gitu. Karena dia kan yang satu ke atas, ke sini, sedangkan yang ini ke sini, dan ke sini. Sambung kan? Oke, bisa gini. Yang ini ke kiri gitu, terus ke kiri naik. Oke, gini. Yang bagian sini, ke kiri turun. Oke, berarti turun. Ya. Yang ini, ke kanan, sini ke bawah gitu. Yang ini juga nih sama, ke kanan, ke bawah. Oke, berarti turun. Jangan lupa panahnya ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini panahnya ngikutin aja gitu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak guys? Dari step awalnya sampai ke gambarnya ini. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang kurang jelas mungkin? Bingung mau gimana? Atau gimana? Penulisannya? Si, Ya. kalau misalkan ditanya setelah itu kayak berikan ulasan mengenai kemungkinan solusi yang dimiliki bersama itu gimana sih? Oke, ini aku coba bahas ya, karena di WhatsApp aku juga ada gitu. Oke, tapi thank you Yung dan nanya. Nah, jadi soal itu yang tadi keluar di WhatsApp aku tahun lalu. Jadi nomor 2 ya. Jadi dikasih ya sistem PDB-nya ini. Terus kita harus nih harus ubah jadi order 1. Terus itu kita harus cari sifat dari titik kritis, ya kan?
Terus dia minta sketch trajektori dalam bidang fase persamaan diferensial ini serta memberikan ulasan yang tadi Yung tanya ya. Oke. Ini jawaban aku tahun lalu. Oke, jadi ini pertama kayak tadi yang nomor 16 tadi atau kayak nomor 1 tadi, cuma tadi kan ini ya. Dia kan order tinggi ya. Karena dia aksen gitu. Kalau ini kan cuma order 2. Jadi kita cukup sampai Y2, turunan dari Y2 gitu. Nih. Jadi Y1 jangan lupa tulis ini lagi. Terus itu turunan dari Y1 itu Y2, sedangkan turunan dari Y2 ya itu sama dengan ini gitu. Ini dibundaruasin. Gitu ya. Nah, terus itu kan dapat kan sama kayak yang di tutor. Ini soalnya Y1 aksen, Y2 aksen. Dah, jadi ini yang atas jadi F, yang bawah jadi G gitu. Y1 pokoknya jadi F, Y2 jadi G. Nah, terus cari titik kritisnya dengan cara sama dengan ini aja. Jadi Y2 itu pasti sama dengan 0, sedangkan kalau yang ini kan kita bisa keluarin ya. Y1-nya kita keluarin jadi min Y1 plus 1 sama dengan 0. Di mana Y1 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya kita udah masukin nih guys, jadi ini kan ya. Yang 1.00, yang 1.10 gitu. Oke, ini jangan lupa, ini jadi cara penulisannya kayak tadi kita turunin ya. Jadi do F per do Y1, do F per do Y2, do G per do Y1, do G per do Y2. Nah, dari situ udah, nih kalian tinggal turunin aja. F-nya kalau turunin terhadap Y1, 0, terhadap Y2, 1. Oke, kalau diturunin terhadap Y1, pasti dia kan bisa kan main 2 Y1 tambah 1, sedangkan kalau misalnya turunin terhadap Y2, 0. Oke, jadi kita cari langsung buat titik kritis yang pertama di origin. Jadi caranya kayak, Nah, oke, jadi caranya kayak gini. Tinggal kita substitusiin aja Y1, Y2-nya. Jadi matriks A-nya bakal jadi 01, 10 gitu ya. Jadi nih, aku cari dulu PQ deltanya. Gitu ya. Cari PQ deltanya. Terus, udah kan, aku tahu nih, ini saddle gitu. Saddle. Nah, habis itu aku cari nilai eigennya langsung. Jadi dapat nilai eigennya nih, plus minus 1 gitu ya. Nah, dari situ, aku langsung cari vektor eigennya gitu. Ini agak berantakan sih, karena hasilnya cepat-cepat gitu. Tapi ya, jadi ini vektor eigennya. Lanjut, buat nilai eigen kedua dari titik kritis pertama, itu berarti ini. Gitu. Nah, ini aku nggak gambar satu-satu dulu ya, kayak teman-teman nggak kita biar bisa visualisasi aja gitu. Tapi kalau di UAS nggak perlu sih, yang penting itu di akhirnya aja gitu. Nah, buat yang kedua nih, jadi kalian substitusi juga kan, Y1-nya 1, Y2-nya 0 gitu kan. Masukin substitusi ke sini. Nah, habis itu udah nih, dapatnya matriks A-nya 0, 1, min 1, 0. Nah, ini kan gampang banget nih, jadi P-nya 0, Q-nya 1, datanya min 4. Nah, ini tuh menunjukkan, karena P-nya 0, ini menunjukkan berarti dia center gitu. Nih. Nah, kalau center, nah itu kalian nggak perlu cari nilai eigen atau cari nilai vektor eigen. Kenapa? Karena center gitu. Jadi dia tuh gambarnya tuh literally kayak bunder-bunder gitu. Bentar. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya kalau center, kalian udah nih. Aku makanya nggak sampai cari vektor eigennya sih. Kenapa? Karena ya nggak perlu. Center tuh bener-bener gambarnya cuma gini gitu. Di titik kritisnya gitu ya. Mungkin arahnya yang penting gitu. Nah, jadi ini kita nyari nilai eigennya. Ya gitu. Nah, situ kan kita coba gambar dari yang titik kritis pertama kan ya. Titik kritis pertama itu berarti kita dapat nilai eigennya
min 1 sama 1, di mana min 1 tuh vektor eigennya min 1 sama 1. Berarti ini kan titik min 1, titik 1,1 di origin, gitu ya. Jadi kita lihat dulu min 1,1. Oke, X-nya min 1, Y-nya 1. Berarti di sini kan ya. Tarik garis. Oke, karena dia negatif, maka dia sin. Oke, clear ya. Lanjut, poin yang kedua. Positif. Dan ininya 1 sama 1. 1,1 itu di sini. Tarik garis menuju originnya. Gitu. Dari situ, udah. Karena dia positif, jadi dia keluar arahnya. Dan ini di titik kritis 0,0. Ini aku tulis ya. Gitu. Nah, jadi karena dia center, dia kan lingkaran nih. Di 1,0 nih, titik kritisnya kan 1,0. Kan? Nah, tapi kan nih, kalian lihat nih, arahnya nih, dari titik kritis pertama. Gini kan, menuju gini. Ini juga menuju keluar gini. Jadi nggak usah bingung, ini juga ngikutin aja. Spiralnya ini juga bakal ngikutin nih. Kalian kan lihat nih, yang gini kan, yang sebelah spiralnya, ini tuh gini gitu. Jadi nggak mungkin dong spiralnya gini, bakal kayak gini kan nggak mungkin kan arahnya. Nggak mungkin berlawanan gitu. Jadi ikutin aja gitu semuanya. Oke. Jadi gambarnya bakal hasil akhirnya kayak gini. Tuh. Nah ini itu penjelasan yang mungkin bapaknya bilang gitu, yang ulasan mengenai kemungkinan solusi yang berperasaan ini gitu. Nah tentang ini jujur aku sebenarnya agak lupa dapat dari mana. Yang ini T menuju infinite dan ini kalau di kelas bapaknya nggak ada ajarin ya? Belum ya? Lupa juga sih. Belum ya? Belum, Itu. belum lupa. Oh. Jadi aku lupa tahun lalu dapat hikmah dari mana, tapi caranya sebenarnya kayak gini sih. Jadi kalau misalnya kita ambil Y1, ini kan Y1T, ini ya, Y2T gitu. Kalau kita ambil Y1T lebih dari 0, ini sama aja kayak anggap aja Y1T tuh X ya. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka berarti kan pasti di daerah sini kan guys. Di kuadran 1 lah gitu. Dimana dua-duanya positif. Nah, maka dengan evolusi T, T-nya bakal menuju infinite. Nah ini tuh aku yang bingung gitu. Kayak infinite tuh gimana ya? Gitu sih. Benar. Kok Bennett gimana kok? Ada inget nggak kok? Jujur ya, dulu pas angkatanku belajar PDB ini, Pak Alex nggak bahas yang kayak ginian. Jadi pas aku baca ini kok kaget ya ada yang baru lagi ya. Jadi mungkin jawaban sementara aku yang paling bener sih dikonfirmasi ke Pak Alex aja deh. Mungkin ditanyain ke Pak Alex, mungkin di chat gitu atau mungkin tanya pas kuliah begitu. Jadi supaya aku juga nggak sesat ya kasih tahu jawaban ke kalian gitu. Jadi mungkin bisa ditanyain ke Pak Alex ya. Kalau untuk yang terakhir itu terus nih ya kayak Iya. Suara aku masuk ini. Iya, jadi kayaknya kalau kalian mau aman, jadi lebih baik ditanyain aja gitu gimana maunya. Tapi kalau tahun lalu aku jawabnya gini sih dan benar gitu. Aku agak lupa gitu dari mana. Tapi ini kayak aku sih per kuadran gitu sih. Jadi kayak T menuju infinite gitu. Mungkin nanti kalau misalnya aku ada ngerti, ada ketemu gitu, mungkin aku bakal kabarin kalian, salah satu dari kalian gitu ya. Jadi coba aku baca-baca lagi gitu. Oke. Jadi dari sini kalian ada pertanyaan dulu nggak? Buat dari tutor 8 sampai 10? Atau udah jelas? Boleh ulang yang Nanti, apa dapat itu nggak sih? Yang kenapa arah lingkarannya searah jarum jam bukan baliknya? oh boleh. Oke, jadi ini ya. Jadi sebenarnya aku rasa, aku sih kalau dari dulu sih ini sih bener-bener ngikutin gitu. Jadi kalau misalnya di latihan kalian, di nomor tutor apa nih? Tutor 10 ya. Di tutor 10 yang nomor aku nggak tahu sih.
nomor 7 gitu. Nomor 7 itu nanti kalian bakal ada center juga gitu. Nah, center itu aku juga pasti, biasanya kalau center ya, aku tuh ngikutin terus gitu, ngikutin titik kritis lainnya. Tapi sebenarnya setahu aku kalian bisa cari arahnya juga sih. Tapi kayak aku sih, maksudnya dia clockwise atau anti clockwise-nya gitu. Nanti coba aku kasih YouTube. Cuma aku kayak selalu, udahlah cari yang gampang aja gitu. Jadi karena ini kan, koin ini kan, kalau misalnya kalian lihat, ini kan arahnya ke sini, yang ini ke sini kan ya, bener nggak? Jadi tuh somehow pasti flow-nya tuh bakal ke sana gitu. Kelihatan nggak? Jelas ya. Jadi dia yang satu bakal ke situ, kan dia kan kayak gini kan. Ini keluar, ini masuk, keluar. Nah, jadi pasti flow-nya dia tuh bakal gini kan ya. Ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini gitu. Nggak mungkin yang lain. Pasti kan kayak mereka kan menuju yang bareng gitu solusinya kan ya. Nah, kalau misalnya itu senternya kan di sebelahnya gini ya. Jadi aku sih selalu lihatnya, oh karena dia kan pasti arahnya ke situ. Oke, berarti pasti dia clockwise. Gitu. Itu sih Yung. Gimana? Masih bingung nggak? Ikut pattern aja ya yang penting. Iya, aku selalu ngikutin arusnya aja gitu. Kalau saya dia ini gitu. Kecuali kalau misalnya ini dia vektor sebelahnya nih. Kalau misalnya yang di kalian punya nih, kalau misalnya yang di jawaban nomor 7 itu nanti harusnya kalau kalian coba ya nanti nih titik itu bakal kayak gini. Ini kan. Dia bakal kayak gini, ininya gini, masuk, ini keluar, ini keluar. Sama dong. Iya. Cuma ini bakal di origin gitu, senternya. Ini kan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini sama nih. Kamu lihat aja arahnya gitu. Aku sih biasanya gambar gini sih. Kayak di sini gitu. Tuh, aku gabungin gitu. Jadi ini gini. Sini kan menuju sini kan. Pasti ikut muternya gini kan. Ini ke sini. Ini ke sini. Gitu. Jadi ini pasti clockwise gitu. Koko Bernard gimana? Koko Bernard mungkin ada cara lain buat lihat kah? Clockwise, anti clockwise-nya. Iya, itu sama kok. Dari situ juga. Rata-rata umumnya itu gabungan ya. Center ada center, ada saddle gitu, ada spiral juga. Jadi pasti bisa ketahuan kok dengan melihat yang dari saddle, kita juga bisa melihat yang lain-lainnya juga. Betul. Ini gitu ya. Gimana Yung? Oke kan? Jelas? Oke, jelas. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Mungkin masih bingung gambarnya. Atau udah jelas? Oke. Kalau gitu udah jelas semua ya guys. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, boleh tinggal tanya aja. Kalau misalnya mau PC boleh gitu. Nanti ini filenya semua bakal aku bagi ya, yang aku bahas hari ini gitu. Oke, kalau gitu mungkin boleh lanjut ke Koko Bernard. Thank you guys. Ya, halo semuanya. Ya, jadi kita bakal lanjut ya. Aku sama Vicky itu dikasih sama Vicky itu bagian yang ini ya, kita pengen bahas yang materi untuk yang sistem PDB linear yang non homogen sama yang paling terakhir materi kita itu yang transformasi Laplace ya. Dan ya sama juga sama kayak Vicky ya, aku nggak bakal bahas banyak tentang teorinya ya, jadi aku bakal banyak bahas itu tentang aplikasinya secara praktis ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang latihan-latihan soal yang ada di tutorial maupun yang ada di kuis kemarin ya. Kalian udah kuis kan ya kemarin ya, jadi aku sepertinya bakal bahasnya dari situ aja. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan juga nggak apa-apa ya, silakan ditanyain aja di langsung open mic aja ya.
Ya, oke. Aku coba bakal share screen. Ya, apakah sudah terlihat atau masih belum? Udah kok. Oke, udah ya. Ya, jadi di sini untuk sistem PDB linear non-homogen ya, ada dua metode yang diajarkan di dalam kuliah ini ya. Yang pertama itu adalah metode undetermined coefficient sama metode variation of parameters ya. Jadi ya ada dua metode ini. Yang metode pertama itu biasanya digunakan untuk PDB yang matriks A-nya itu matriks yang konstan gitu. Jadi koefisiennya tetap ya, koefisien tetap, dan juga function G-nya ini itu adalah fungsi yang ada pada tabel. Ya, jadi kalau kita ingat dulu kita pas PDB yang orde 1 non homogen juga, kita ada juga yang namanya metode undetermined coefficient ya. Nah, untuk metode itu kita kan bisa melihat ruas kanannya itu yang ada pada tabel ya, misalnya fungsi polinom, fungsi eksponen, atau fungsi trigonometri gitu ya. Jadi fungsi G-nya itu ya sama seperti yang ada di PDB orde 1 ya. Apakah fungsi trigono, fungsi eksponen, atau fungsi polinom ya. Dan juga kita punya ada 3 aturan ya. Ada aturan dasar, terus aturan modifikasi, dan aturan apa ya? Aturan jumlah ya kalau nggak salah. Pokoknya ada 3 ya intinya aturan untuk yang metode undetermined coefficient ini. Ya. Jadi ya seperti itu untuk yang metode pertama. Nah, sekarang untuk metode yang kedua, ya ini dipakai untuk sistem PDB linear yang lebih umum. Jadi yang PDB yang ada di metode pertama ini bisa dipakai juga dengan menggunakan metode kedua, ataupun sistem PDB yang A-nya ini, matriks A-nya ini bukan matriks yang konstan gitu. Jadi matriks yang berupa fungsi biasa juga itu bisa dipakai ya. Dan juga kalau fungsi G-nya ini tidak ada pada tabel ya, jadi kita bisa menggunakan metode yang kedua ini ya. Menurut aku pribadi ya, untuk dua metode ini mungkin lebih baik ya kalau misalkan dihafalkan yang metode yang variasi parameter ini. Kenapa? Yang pertama, untuk metode yang pertama ini penggunanya terbatas ya, penggunanya terbatas, dan algoritma untuk pengguna metode ini kayaknya tidak terlalu mudah ya, dalam arti kita kan harus pakai aturan-aturan gitu ya, jadi kadang bisa bingung sendiri gitu. Sedangkan kalau metode yang kedua ini, metode variasi parameter, itu bisa dipakai untuk secara universal gitu. Jadi semua jenis sistem PDB yang linear, yang non homogen itu bisa dipakai, dan juga langkah-langkah pengerjaannya itu lebih oke sih kalau menurutku ya. Jadi untuk yang metode kedua ini, jadi kita pertama cari ini, terus kemudian cari ini, kemudian yang ketiga cari ini, dan seterusnya begitu. Jadi saran dari aku ya, kan aku sudah coba dulu ya untuk kuliah PDB ini, kita pakainya yang metode kedua aja ini. Mungkin hitung-hitungannya itu agak-agak ribet, tapi itu lebih doable, dan lebih kalau misalnya kalian udah terbiasa begitu, pasti bakal lebih cepat gitu dibanding dengan metode yang pertama ini ya. Jadi kalau misalkan kalian udah sering pakai yang metode kedua ini, jadi lebih bisa menghemat waktu sih kalau menurutku begitu ya untuk metode 2 ini ya. Jadi oleh karena itu untuk yang di metode ini kali ini aku bakal coba membahas dengan metode yang kedua aja ya. Untuk yang metode pertama ini nanti mungkin kalian bisa baca-baca sendiri atau latihan-latihan sendiri ya. Nah, jadi aku bakal coba bahas untuk yang tutorial 11 nih, untuk tutorial 11 yang untuk nomor yang pertama. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial ini ya. Kita mencari solusi umumnya ya, di mana kita tahu soalnya itu adalah seperti ini ya. Y1 aksen sama dengan Y2 plus T,
dan Y2 aksen sama dengan Y1 minus 3T. Nah, di sini aku bakal coba mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks ya, persamaan dalam bentuk matriks. Jadi di sini kita punya matriks A kita ini adalah ini ya, 0, 1, 1, 0 ya, dan fungsi G kita adalah ini ya, min T dan 3T. Ya, jadi kita punya bentuknya yang seperti ini. Nah, sama seperti bentuk persamaan PDB yang non homogen lain ya, baik itu sistem yang maupun yang bukan sistem. Untuk solusi umum yang non homogen, pertama-tama kita mencari solusi homogennya dulu ya. Untuk metodenya ini kan sudah dijelaskan sama Vicky tadi ya di bab sebelumnya ya. Jadi kita punya matriks A, lalu kita mencari determinan dari A minus lambda I. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari nilai eigen ya. Dari sini kita dapat nilai eigennya itu adalah min 1 dan 1 ya. Nah, setelah kita mencari nilai eigen, kita dapat vektor eigennya juga ya. Dimana untuk yang nilai eigen yang min 1, kita dapat vektor eigennya itu 1 dan min 1. Kemudian untuk yang nilai eigennya 1, kita dapat vektor eigennya itu 1 dan 1. 1 ya. Nah, maka kita dapat nih, solusi homogennya ini adalah C1 dikali vektor eigennya ya, 1 min 1 dikali E pangkat minus lambda 1T. Nah, lambda 1T-nya ini adalah min 1 ya. Jadi kita punya seperti ini. Kemudian, bukan minus lambda ya, tapi E pangkat lambda 1T ya. E pangkat lambda 1T, di mana lambda 1-nya adalah min 1. Maka kita dapat E pangkat minus T. Dan yang solusi keduanya adalah C2 11 E pangkat lambda 2T. Di mana lambda 2T-nya ini adalah 1T. 1 dikali T ya, jadi E pangkat T. Ya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk mencari vektor eigen dan nilai eigennya. Oke, nggak ada ya. Berarti kita coba lanjut ya. Karena kita sudah menemukan solusi homogen, ya, maka selanjutnya kita akan mencari solusi partikulir, ya. Sekarang akan dicari solusi partikulir dengan menggunakan metode yang kedua ya, regresi parameter. Solusi partikulirnya itu ada dalam bentuk seperti ini ya. Matriks Y dikali U. Di mana Y ini adalah solusi homogen kita. Ya, jadi perhatikan nih. Elemen-elemen yang pada Y ya. Di sini kita punya E pangkat min T sama minus E pangkat min T yang kolom pertama. Nah, ini kan sama nih dengan yang solusi pertama kita ya. E pangkat min T sama minus E pangkat min T ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang kolom kedua dari matriks Y ini adalah E pangkat T sama E pangkat T. Sama ya dengan solusi kedua kita ini, E pangkat T dan E pangkat T. Ya. Nah, setelah kita menemukan matriks Y, nah, sebenarnya tujuan akhir kita itu adalah mencari vektor U ini yang bersesuaian dengan Y ini. Nah, U-nya gimana kita mencari? Nah, langkah-langkahnya kita mencari Y inverse dulu. Jadi kita mencari inverse dari matriks Y ya. Untuk matriks 2x2 bisa lah ya untuk mencari inverse-nya. Jadi kita 1 dibagi determinannya dikali adjoint-nya. Nanti kita dapat inverse dari matriks Y itu adalah setengah dikali ini ya, E pangkat T minus E pangkat T, E pangkat minus T dan E pangkat minus T ya. Ini kalau misalkan aku ada salah-salah hitung, kemudian kalau kalian ini bisa tolong kasih tahu aku ya, jadi bisa diperbaiki juga. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan inverse dari matriks Y ini, kita menghitung U aksen, ya, di mana U aksen itu rumusnya adalah Y inverse dikali G. Nah, G ini adalah fungsi kita tadi nih, yang membuat persamaan sistem ini jadi non homogen ya, di mana G-nya itu adalah yang ini ya, minus T sama 3T. Tuh. Jadi kita kalikan aja yang inverse Y-nya ini dikali dengan fungsi G ini ya, min T sama 3T. Ya. Selanjutnya ini perkalian matriks biasa ya. Jadi nanti kita dapat hasil akhirnya adalah U aksen itu sama dengan minus 2T ET dan bawahnya itu adalah T dikali E pangkat minus T. Setelah kita mendapatkan U aksen, nah, barulah kita
bisa menghitung dengan mengintegralkan terhadap ini ya, variabelnya dari 0 sampai T. Ya, di sini aku bikin integralnya itu terhadap S. Ya, sebenarnya ya, terserah sih kalian mau terhadap apa variabelnya. Karena ini kan cuma variabel pengintegrasi aja. Ya, kita hitung integral U aksen untuk mendapatkan U. Nah, integralnya ini sebenarnya tidak usah bingung ya. Ini karena sebenarnya ini integralnya cuma integral biasa yang kita lakukan satu persatu ya. Jadi untuk yang bagian atas kita integralkan juga jadi integral 0 sampai T dari min 2S E pangkat S ds. Kemudian yang di bawahnya juga kita integralkan menjadi integral 0 sampai T dari S dikali E pangkat minus S ds ya. Nah, setelah kita integralkan pakai integral parsial ya, kemudian kita masukkan batasnya 0 sampai T ya. Nah, maka kita dapat hasil akhirnya itu adalah seperti ini ya, vektor U kita. Min 2T E pangkat T plus 2E pangkat T minus 2, terus yang bawahnya itu minus T dikali E pangkat minus T minus E pangkat minus T plus 1. Nah, jadi solusi partikulir kita adalah ini ya. Yang ini adalah Y kita tadi yang kita sudah tentukan di awal dikali dengan U kita nih, vektor U kita. Nah, kita kalikan pakai perkalian matriks biasa ya. Jadi kita dapat solusi partikulir kita adalah seperti ini. Ya. Dengan demikian, solusi umum lengkapnya itu adalah solusi homogen ditambahkan dengan solusi partikulir kita. Nah, di sini aku solusi partikulirnya aku bikin dalam bentuk vektor ya untuk koefisien-koefisiennya supaya lebih bagus aja sih, supaya lebih sama gitu dengan yang bentuk homogennya ya. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah dengan menggunakan metode variasi parameter. Ya, jadi ya seperti yang aku bilang tadi, langkah-langkah untuk yang metode ini sebenarnya lebih universal ya. Jadi kalian tidak perlu capek-capek buat ngafalin metode-metode yang ada gitu. Jadi cukup satu cara itu untuk mendapatkan jawabannya gitu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin apakah ada dari kalian yang ingin ditanyakan? Oke, jadi aku ulangi ya untuk yang metode variasi parameter ini. Jadi pertama, kita mencari solusi homogen. Ya. Setelah solusi homogen didapat, kita mencari Y, matriks Y, di mana matriks Y itu adalah elemennya adalah solusi dari solusi homogen kita ya, elemen dari solusi homogen kita. Setelah kita mendapatkan matriks Y, kita mencari Y inverse. Setelah Y inverse, kita mencari U aksen, di mana U aksen itu adalah Y inverse dikali G. Setelah U inverse didapatkan, kita cari U dengan cara mengintegralkannya dari 0 sampai T. Ya, jadi integral 0 sampai T dari U aksen. Ya. Setelah U mendapat, kita mencari solusi partikulirnya ya, yang Y dikali U tadi. Ya. Maka ya selesai, kita sudah mendapatkan solusi partikulir kita. Ya. Jadi itu untuk yang metode variasi parameter. Nah, di sini aku bakal coba bahas satu soal lagi ya, mungkin supaya lebih paham ya. Tapi saya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, caranya cuma beda angka doang ya, beda angka. Tapi langkah-langkah atau algoritma penyelesaiannya itu sama aja ya. Jadi kita punya untuk yang nomor 5 ya, tutorial 11, kita punya persamaannya itu adalah Y1 aksen sama dengan 2Y1 plus Y2 dan Y2 aksen sama dengan 3Y2 plus T E pangkat T. Ya, kita lagi-lagi kita ubah ke dalam bentuk matriks supaya kita bisa lebih mudah melihat matriks A-nya ya. Jadi kita dapat matriks A-nya itu adalah 2103 dan fungsi G kita adalah 0 sama T E pangkat T ya. Nah, yang pertama kita mencari solusi homogen ya. Kita cari nilai eigennya. Kita dapat nilai eigennya itu adalah 2 dan 3. Untuk nilai eigen 2, kita dapat vektor eigennya itu adalah 1, 0. Dan untuk vektor untuk nilai eigen 3, kita dapat vektor eigennya 1, 1. Ya. Nah, maka kita dapat
solusi homogennya ini adalah seperti ini ya. C1 kali 1 0 dikali E pangkat 2T ditambah dengan C2 dikali 1 1 dikali E pangkat 3T ya. Jadi vektor eigen dikali dengan E pangkat nilai eigennya. Jadi kita punya solusi homogennya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari solusi partikulirnya dengan menggunakan metode variasi parameter. Ya. Jadi lagi-lagi kita menulis solusinya itu menjadi YP ya, sama dengan matriks Y dikali U. Di mana Y-nya ini adalah elemen dari solusi homogen kita. Jadi kita lihat nih, untuk yang kolom pertama, kita punya E pangkat 2T sama 0 dikali E pangkat 2T, jadi 0 ya. Jadi kita punya E pangkat 2T sama 0. Kemudian kita lihat yang kolom kedua, kita punya E pangkat 3T. Ya, karena di sini 1 dikali E pangkat 3T, terus yang bawahnya 1 dikali E pangkat 3T. Ya, jadi sama. Jadi kita punya yang matriks Y kita, dan kita mencari Y inverse. Ya, lagi-lagi kita pakai mungkin rumus SMA dulu ya, untuk mencari Y inverse untuk yang 2 kali 2 ini. 1 dibagi determinannya, dikali dengan adjoint dari matriks Y ini. Ya, jadi kita dapat hasilnya itu seperti ini. Ya. Nah, kita selanjutnya sudah mendapatkan Y inverse, kita menghitung U aksen. Ya, di mana U aksen itu Y sama dengan Y inverse dikali G. Ya. Y inverse tadi kita sudah dapatkan. Terus kemudian yang fungsi G tadi juga kita sudah dapatkan. Ya, kemudian sisanya kita tinggal kalikan aja seperti biasa. Maka kita dapat U aksennya adalah minus T E pangkat min T. Terus yang bawahnya itu T dikali E pangkat min 2T. Nah, selanjutnya kita dapatkan U aksen, kita hitung U. Ya, dengan cara mengintegralkan U aksen. Ya, jadi kita yang pertama dapat integral 0 sampai T dari min S E pangkat min S ds. Kemudian yang kedua kita dapat integral 0 sampai T dari S dikali E pangkat min 2S ds. Ya. Nanti kita hitung menggunakan integral parsial lagi. Nah, nanti kita dapat solusi akhirnya itu adalah U sama dengan ini ya. Yang atasnya itu T dikali E pangkat minus T ditambah E pangkat minus T min 1, terus yang bawahnya min setengah T E pangkat min 2T minus 1/4 E pangkat minus 2T ditambah 1/4. Nah, maka setelah kita mendapatkan U, maka kita peroleh solusi partikulirnya. Kita punya Y, kita punya U, tinggal dikalikan. Ya, nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita sudah dapat, untuk solusi umum lengkapnya itu adalah seperti biasa, penjumlahan dari solusi homogen ditambah dengan solusi partikulir. Ya, dan lagi-lagi aku bakal tulis dalam bentuk seperti vektor ya, untuk supaya lebih bagus ya penulisannya. Ya. Tapi ya intinya seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk yang sistem PDB linear yang non homogen. Ya. Mungkin apakah ada pertanyaan? Ya, jadi sebenarnya ya cuma gitu aja sih untuk yang sistem PDB linear yang non homogen ini. Mungkin yang bakal susahnya itu adalah di perhitungannya. Menghitung misalkan menghitung perkalian matriks atau menghitung integralnya ya. Kalau ini kan pakai integral parsial ya, jadi mungkin sedikit memakan waktu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kalian udah terbiasa sih bisa cepat juga sih ya. Jadi seperti itu untuk yang materi ini. Ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya untuk yang transformasi Laplace ya. Sebenarnya untuk yang transformasi Laplace ini kita bakal dikasih tabel sih. Kalau dulu dari pengalaman aku ya, selama kuliah dan ujian atau kuis begitu, kita bakal dikasih tabel untuk yang transformasi Laplace. Nah, di tabel itu sudah ada tersedia rumus-rumus untuk berbagai macam fungsi. Jadi sebenarnya untuk yang materi ini kita tinggal melihat tabel aja. Kita cari yang mana yang sesuai dengan yang ada di tabel. Kalau misalkan tidak sesuai, maka beberapa langkah yang kita bisa lakukan itu, yang pertama kita gunakan definisi ya, di mana definisinya itu ini ya, yang integral 0 sampai T hingga dari E pangkat minus ST dikali fungsi F kita.
Cara yang kedua, kita menggunakan rumus, bukan rumus, identitas fungsi. Misalkan fungsi trigono. Kalau misalkan di tabel nggak ada, kita coba pakai identitas fungsi trigonometri ya, kita ubah ke bentuk lain sehingga bentuk lain itu ada di tabel. Nah, itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa dengan menggunakan turunan atau integral ya. Jadi harusnya di sini ada nih. Misalkan nih, sini ya, turunan dari integral nih. Nah, turunan misalkan kita punya fungsi f. Nah, namun yang di soal itu adalah f aksennya. Nah, jadi kita bisa menggunakan properti seperti ini ya. Nah, untuk yang integral juga sama ya. Jadi kita misalkan kita punya fungsi f, tapi yang ternyata yang ada di soal itu adalah bentuk integralnya. Jadi ya kita bisa menggunakan rumus yang menggunakan integral, yang berhubungan dengan integral ya. Jadi ya, untuk transformasi Laplace itu ya kurang lebih garis besarnya seperti itu aja ya. Nah, di sini aku bakal coba bahas beberapa ya. Ya semoga ya nggak semua ya, tapi semoga bisa cukup membantu untuk bisa memahami materi tentang transformasi Laplace ini ya. Jadi kita punya untuk soal yang tutorial 12 nomor 4 ya, kita punya fungsi yang seperti ini ya. Di mana untuk di sini kita sumbu X-nya ini pakai T ya. Untuk T dari 0 sampai A itu nilainya 0. Untuk T dari A sampai B itu nilainya K. Dan untuk dari B sampai T hingga itu nilainya itu 0 lagi. Ya. Nah, gimana sih cara kita mencari transformasi Laplace-nya? Nah, pertama-tama kita terapkan rumus identitas kita ya, karena ini yang paling mudah. Nah, jadi kita punya integral dari 0 sampai T hingga dari E pangkat minus ST dikali F. Nah, perhatikan, di sini kan kita punya integralnya dari 0 sampai T hingga. Tetapi, yang ada nilainya itu sebenarnya cuma ada dari A sampai B aja. Jadi, secara langsung kita menghitung integralnya dari A sampai B aja. Karena untuk yang dari 0 sampai A itu integralnya pasti nilainya 0. Ya, karena fungsinya itu 0. Demikian juga untuk yang dari B sampai T hingga, itu nilainya pasti 0 integralnya. Karena ya fungsinya juga 0 nilainya. Ya, jadi kita sebenarnya cukup menghitung dari A sampai B saja. Gitu. Dimana untuk dari A sampai B, nilai fungsi kita itu ft-nya itu sama dengan K. Ya, ft sama dengan K. Jadi kita punya integral A sampai B dari E pangkat minus S dikali T dikali K dt. Nah, maka ya kita dapat ya, untuk K-nya kita bisa keluarkan, kemudian integral dari E pangkat minus ST itu seper S, E pangkat minus ST. Ya, nanti kita masukin batasnya B sama A, nanti kita dapat seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ya, untuk yang tutorial 12 yang nomor 3. Kita mencari transformasi Laplace untuk fungsi Y sama dengan sin 3T min setengah. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, kita coba cari di tabel dulu. Nah, biasanya ada di tabel itu kan fungsi sin dan cos. Maka kita coba menggunakan properti atau identitas trigonometri supaya kita bentuk lainnya tersebut itu ada di tabel ya. Dalam hal ini kita punya identitas trigonometri yang sin A minus B ya. Kita punya sin A minus B itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita aplikasikan identitas tersebut, kita punya sin 3T min setengah itu sama dengan sin 3T cos setengah minus cos 3T sin setengah. Ya. Jadi kita punya cos setengah dikali transformasi Laplace dari sin 3T minus sin setengah dikali transformasi Laplace dari cos 3T. Ya. Dan di sini aku udah tampilin untuk sin sama cos itu ini seperti ini transformasi Laplace-nya. Ya. Jadi kita punya konstantanya itu cos setengah sama sin setengah, itu kita tarik keluar aja ya, karena operator dari transformasi Laplace ini adalah operator yang linear ya. Jadi kita bisa tarik konstantanya keluar gitu. Kita punya 3T. Berarti kalau kita lihat tabel, omeganya itu sama dengan 3 ya. Jadi kita punya ya omeganya kita pindahin ke sini ya, ke sebelah kiri sini. Jadi kita punya 3 dibagi S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, sama dengan 9. Kemudian yang cos, kita punya S dibagi S kuadrat ditambah 3 kuadrat juga. Ya, sama dengan 9.
Ya, kemudian kalau kita bisa mencari transformasi Laplace-nya, maka kita juga pasti bisa mencari inverse dari transformasi Laplace. Nah, ya caranya juga sama, kita bisa melihat dengan melihat tabel ya. Tapi kalau misalkan nggak ada di tabel, kita harus di otak-atik dulu persamaan yang ada di soal itu, sehingga kita harapannya dengan mengotak-atik itu kita bisa menemukan bentuk yang ada pada tabel ya. Misalkan nih untuk yang tutorial 12 nomor 7. Nah, kita diminta untuk mencari inverse dari transformasi Laplace dari fungsi Y besar S itu sama dengan 20 dibagi S-1 S plus 4 ya. Kalau misalkan kita lihat tabel nih, fungsi ini nih nggak ada nih di tabel ya. Fungsi yang penyebutnya itu adalah perkalian gitu, perkalian dua fungsi itu nggak ada ya. Tapi kalau kita ubah ke dalam bentuk yang seperti ini, itu ada di tabel ya. Bentuk yang ini itu ada di tabel, dan bentuk yang ini juga pun ada di tabel ya. Maka kita gunakan pecahan parsial ya, seperti yang dipelajari di kalkulus 2 ya kalau nggak salah ya, kalkulus 2 atau kalkulus 3 ya, aku lupa ya. Dengan menggunakan pecahan parsial, nah kita dapat bentuknya itu adalah A dibagi S-1 ditambah B dibagi S plus 4 ya. Nah, setelah itu kita di apa ya namanya ya, di kedua ruas kita kalikan dengan penyebutnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan, oh bukan, kita menyamakan penyebut ya. Kita menyamakan penyebut sehingga yang bentuk ini tuh kita bisa sama dengan ini ya. Kita menyamakan penyebut ya, dapat kita A dikali S plus 4 ditambah B dikali S plus 1. Setelah itu kita kelompokkan yang ada S sama yang konstanta biasa ya. Jadi kita punya A plus B dikali S ditambah 4A minus B ya. Nah, dari sini kita lihat kita punya YS itu sama dengan ini. Kemudian kita juga punya lihat dari soal YS itu sama dengan ini ya. Maka kita punya hubungan dong ya, karena ini sama ya, YS itu sama dengan YS, kita punya 4A minus B itu sama dengan 20, harus sama dengan 20. Ya, jadi kita dapat ini. Ya. Kemudian kita punya A plus B dikali S, tapi di sini nggak ada. Ya, berarti sama aja dong, 0 gitu. 0 dikali S ya. Berarti kita punya A plus B itu sama dengan 0. Nah, dapat deh kita punya SPL biasa. Ya, nanti kita dapat hitung, kita bisa mendapatkan nilainya itu A sama dengan 4, B-nya itu sama dengan min 4. Maka persamaan kita, ya kalau kita mengikuti ini, kita punya YS sama dengan 4 dibagi S-1 minus 4 dibagi S plus 4. Nah, kita samakan nih bentuk YS yang ada pada tabel. Ya, maka kita peroleh bentuknya seperti ini. Ya, kita lihat tabelnya yang ini ya. Karena bentuknya mirip ya. Kita punya 1 dibagi S minus A, kita punya inverse bentuknya itu adalah E pangkat AT ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, jadi untuk yang pecahan parsial ini paling umum digunakan ya. Kalau kita ingin mencari inverse, ya pecahan parsial ini yang paling banyak sekali digunakan ya. Dari kuis ataupun di ujian itu kebanyakan dari yang aku lihat itu soalnya pakai pecahan parsial ya. Ya, kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita coba bahas soal kuis ya, yang nomor 5. Carilah solusi khusus dari PDB ini. Ya, kita punya 2Y double aksen plus 3Y aksen minus 2Y sama dengan T dikali E pangkat minus 2T. Di mana syarat batasnya itu Y0, syarat awal ya, Y0 sama dengan 0, dan Y aksen 0 sama dengan minus 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita gunakan ini ya, rumus yang ada di kotak ini yang warna biru ya. Kita punya transformasi Laplace dari F aksen itu atau Y aksen ya, sama aja, itu sama dengan S dikali transformasi Laplace dari Y itu sendiri minus nilai F atau Y pada 0 ya, pada titik 0, dan transformasi Laplace dari F double aksen itu sama dengan S kuadrat ya, dikali transformasi Laplace dari F itu sendiri
minus S dikali F0 minus F aksen 0. Ya. Nah, jadi karena kita punya nilainya, Y0 sama F0, Y0 sama Y aksennya, ya itu sama aja ya. Sama dengan F0 atau F aksen 0, itu sama aja. Ya, jadi kita bisa menggunakan ini, ya. Kita pertama-tama dari persamaan ini, kita kenakan operator L ini ya, operator transformasi Laplace pada kedua ruas. Sehingga yang ruas kiri ini menjadi L dari atau transformasi Laplace dari ini ya, 2Y aksen plus 3Y aksen minus 2Y. Terus yang ruas kanannya kita kenakan juga sehingga kita bisa mendapatkan transformasi Laplace dari T dikali E pangkat minus 2T ya. Kita lihat yang kanan ini ya. Ini sama aja kita mencari transformasi Laplace dari T pangkat dikali E pangkat minus 2T. Nah, nanti kita lihat tabel. Nah, nanti dapat kita bentuknya seperti ini, yang bentuk transformasi Laplace-nya. Ya, nanti bisa dilihat di tabel ya. Dapat bentuknya yang seperti ini. Nah, untuk yang kirinya bagaimana nih? Nah, lagi-lagi kita menggunakan alasan karena operator L ini atau operator transformasi Laplace ini adalah operator yang linear. Jadi konstanta ini kita bisa tarik keluar, terus kita juga bisa jumlahin satu-satu ya. Jadi pertama-tama kita mencari transformasi Laplace dari Y aksen. Ya, kita gunakan persamaan kedua ini. Jadi 2 dikali ya, ini sama ya. Ini sini aku copy sama persis yang ada di sini. Kemudian ditambah 3 dikali Y aksen. 3 dikali transformasi Laplace dari Y aksen. Kita gunakan persamaan pertama, jadi 3 dikali ini ya. Ya, lihat yang persamaan pertama, sama ya. Tinggal di copy doang. Nah, minus 2 dikali transformasi Laplace dari Y. Yaitu ya udah, Y besar ya. Karena kita kan nggak tahu ya, Y besar itu seperti apa bentuknya. Jadi kita kayak gini dulu. Nah, kemudian dari keterangan pada soal kita punya Y0 sama Y aksen 0. Ya, kita masukin nih. Kita punya Y0-nya itu sama dengan 0, maka habis dong ya. Yang ini habis, yang ini juga habis. Kemudian kita punya Y aksen 0 sama dengan min 2. Maka di sini menjadi plus 2 ya, karena minus 2. Oke deh, kalau begitu kita sudah punya 2 dikali S kuadrat Y besar ditambah 2, tutup kurung ya, ditambah 3 dikali S Y besar. Terus dikurang 2 dikali Y besar. Sama dengan ini ya, transformasi Laplace tadi yang ruas kanan. Nah, kita kelompokkan yang ada Y besar. Yang dari sini kita punya 2S kuadrat ya, yang ada Y besar. Koefisien dari Y besar. Nah, kemudian yang di sini kita punya 3S. Ya, jadi 3S. Kemudian dari sini kita punya minus 2. Ya. Ya, kemudian jangan lupa di sini yang ruas kiri kita punya 2 dikali 2 yang ini. Nah, yang ini kita pindahin ke sebelah kanan. Ya. Jadi kita punya Y besar dikali 2S kuadrat plus 3S min 2 sama dengan ini ya. 1 dibagi S dibagi S plus 2 kuadrat minus 4. Sehingga kita bisa mempunyai Y besar S-nya itu adalah seperti ini ya. Di sini aku udah yang ininya udah aku hitung gabungin terus dibagi dengan ini ya. Dibagi 2S kuadrat plus 3S min 2. Nah, dan ternyata kalau kita faktorkan lagi yang bentuk yang di bawah ini itu sama aja seperti ini ya. Jadi kita punya bentuk Y besar S-nya itu adalah minus 4S kuadrat minus 16S minus 15 dibagi S plus 2 pangkat 3 dikali 2S min 1. Ya, jadi di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk yang dari tadi ya, dari yang soal-soal yang sebelumnya itu sampai saat ini? Oke, nggak ada ya. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari inverse dari Y besar ini. Ya, kita mencari Y kecil. Nah, tugas kita adalah seperti ini. Kita gunakan
lagi-lagi pecahan parsial ya. Jadi pecahan parsial ini alat yang powerful ya untuk bisa menghitung Y kecil. Nah, jadi kita ubah bentuknya jadi pecahannya seperti ini ya. Ya, karena ini pangkat 3 ya, maka kita punya 3 suku ya. S plus 2 pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Tambah dengan yang suku terakhir ini, yang 2S-1. Oke, kita punya seperti ini. Nah, kemudian kita mengalihkan kedua ruas dengan penyebut ini ya. Kita kalikan kedua ruas dengan ini. Nah, karena yang ruas kiri kita kalikan dengan ini, ya berarti kecoret ya. Kemudian yang kanan nih, yang lebih kompleks ya. Kita lihat dari suku pertama. Suku pertama ini kita kalikan dengan ini ya. Jadi sisanya tinggal 2S-1 doang ya. Kemudian yang suku kedua kita kalikan dengan ini. Ya, jadi sisanya pangkat 1 S plus 2-nya pangkat 1 dikali 2S-1 ya. Kemudian yang suku ketiga kita kalikan dengan penyebut ini lagi. Jadi kita punya S plus 2 pangkat 2 ya dikali 2S-1. Dan yang suku terakhir kita punya S plus 2-nya pangkat 3. Nah, jadi kita punya 4 ya. 4 variabel yang ingin kita cari ya. A, B, C, dan D. Nah, carinya kita gimana? Ya ini sebenarnya panjang banget. Jadi aku nggak tulis di sini, tapi nanti kalian bisa coba ya di kertas coretan gitu. Nah, jadi kita caranya dengan menjabarkan ini, yang ruas kanan nih, kita jabarin semua. Kemudian kita kelompokkan ya. Yang S pangkat 3, yang S pangkat 2, yang S pangkat 1, sama yang konstan biasa. Jadi kita punya 4 persamaan tuh. Ya. Setelah itu kita punya 4 persamaan, kita cocokkan dengan yang ruas kiri. Nah, kita punya yang S pangkat 3, di sini kan nggak ada ya di ruas kiri. Jadi yang persamaan di S pangkat 3 itu sama dengan 0. Kemudian kita punya persamaan yang S pangkat 2 itu sama dengan minus 4. Kemudian yang S pangkat 1 itu persamaannya sama dengan minus 16. Dan yang terakhir itu konstantanya sama dengan min 15. Ya, jadi nanti kita akan mendapatkan sebuah sistem persamaan dengan 4 variabel. Ya, sistem persamaan linear dengan 4 variabel yang akan kita selesaikan. Ya, jadi nanti kalian bisa selesaikan. Mungkin karena ini sudah 4 variabel ya, mungkin kalau kalian mau pakai substitusi eliminasi boleh, atau mau pakai yang metodenya di aljabar linear ya, yang pakai mengubah baris itu ya, yang tukar baris, terus yang apa ya istilahnya ya, yang ya pokoknya yang itu ya, yang di aljabar linear ya, yang menggunakan metode tukar-tukar baris terus dikali-kalikan dengan angka gitu ya. Kalian masih ingat ya, aku udah lupa sih ya. Jadi bisa juga pakai itu ya, karena ini 4 variabel, yang mana aja kalian nanti bisa coba ya. Nah, dan hasilnya ini dapatlah seperti ini ya. Kita punya A itu sama dengan 1/5, B-nya itu minus 2/25, C-nya itu 96/125, D-nya itu minus 192/125 ya. Mungkin kalau aku ada salah hitung nanti mohon dikasih tahu aja, atau boleh nanti kalau ini kalian koreksi aja begitu ya. Koreksi sendiri. Tuh. Nah, jadi kita punya A, B, C, D. Jadi kita punya persamaan akhir kita yang dengan menggunakan bentuk ini ya. Kita dengan menggunakan bentuk ini kita bisa mendapatkan Y besarnya itu seperti ini ya. Begitu. Jadi kita punya persamaan Y besar ini. Setelah kita mendapatkan Y besar ini, maka dengan melihat tabel, maka kita punya solusi khususnya itu adalah seperti ini. Ya. Nah, untuk yang tabelnya kita bisa gunakan yang ini ya, untuk suku pertama, yang kedua dan ketiga, ya kita bisa gunakan ini, yang ada di tabel. Kemudian yang suku keempat kita bisa gunakan ini. Ya. Jadi, ya intinya kita bisa lihat tabel, cocokin, terus kita pakai deh. Jadi kita dapat Y kecil ya, sama dengan ini. Ya, dan dengan demikian kita juga sudah selesai menjawab soal yang tadi ditanyakan ya. Tadi kan soalnya itu adalah mencari solusi khusus. Jadi kita punya soalnya
Dan jawabannya itu seperti ini. Oke, jadi sudah selesai. Ya, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal ini? Itu rumus dari mana ya? Yang 1 bagi n-1 faktorial. Ini ada di tabel nih. Jadi kalau dulu ya, aku pas ujian itu ada di tabel. Ada. Jadi Pak Alex itu ada ngasih tabel untuk tabel transformasi Laplace berbagai macam fungsi. Nah, nanti kita tinggal mencocokkan. Gitu. Nah, jadi untuk soal ini aku pakai tabelnya yang ada di sini. Ya. Jadi aku nemu bentuknya cocok nih. Jadi T pangkat sesuatu dikali dengan E pangkat sesuatu. Ya. Dan bentuknya itu 1 dibagi S minus A pangkat sesuatu. Jadi kan kita lihat bentuknya sama nih. Kita lihat nih yang konstantanya ini 1/5 ya. Tapi kita bisa abaikan dulu. Ya karena konstanta itu bisa kita kalikan belakangan. Jadi kita punya 1 per S plus 2 pangkat 3. Nah kita cari nih yang ada di tabel itu yang mana nih. Nah kita dapat nih. Oh ini bentuknya mirip nih. Karena ini N-nya integer ya. Dan bentuknya juga mirip. Jadi kita punya A-nya itu adalah minus 2. Dan N-nya itu adalah 3. Maka kita dapat bentuknya seperti ini. Bentuk inverse-nya. Begitu. Yang tahun ini mungkin sheet-nya nggak ada ya itunya. Oh, nggak ada. Oke. Di PPT nggak ada juga, nggak dibahas? Nggak ada juga ya? Sampai 12. Pokoknya kita cuma 12. Yang 12 tabel itu kok. Pokoknya yang lain dari itu nggak dikasih itunya. Oke, bentar. Sama kok aku mau nanya kok, kalau Iya. misalkan untuk mencari suatu inverse Laplace itu apakah jawabannya bisa bervariasi kok atau cuma fix itu pasti? Fix-nya ini pasti ya ini, pasti ini. Cuman mungkin bentuknya doang yang penulisannya beda-beda gitu. Tapi bentuknya pasti kalau kita sederhanakan, ujung-ujungnya pasti ketemunya ini juga. Gitu. Ya mungkin kalau misalkan kamu otak-atik bisa peroleh bentuk yang lain. Ya mungkin yang paling banyak contohnya itu di kasus trigonometri ya. Kalau misalkan sin atau cos gitu atau sin hiperbolik, cos hiperbolik, mungkin kamu dapat ini tapi yang lain itu dapatnya beda. Tapi kalau kalian di otak-atik gitu sejauh hitungannya betul ya pasti sama gitu. Intinya pasti fungsinya sama. Jadi ya harusnya jawabannya sama ya. Oke, kalau thank you. Iya. Oke. Kalau itu yang tadi itu cuma dikasih 12 fungsi ya. Oke. Untuk fungsi yang ini aku coba cari dulu ya penurunannya gimana. Karena aku juga lupa sebenarnya. Jadi kita bisa pakai oh ini bentar ya aku coba share ya. Di sini aku coba searching di buku. Ini nanti mungkin kalau kalian butuh kalian bisa di screenshot atau mungkin kalian bisa cari di bukunya langsung ya. Di sini aku coba share screen bukunya. Ya, jadi kita di sini punya yang ini ya. Kita punya yang T pangkat N ya. Polinom biasa T pangkat N. Kayak gini ya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pakai yang S shifting ya, yang T dikali yang E pangkat sesuatu dikali dengan suatu fungsi. Nah, itu kan bisa tuh. Kan ada tuh teorema yang S shifting, yang transformasi Laplace dari E pangkat sesuatu dikali suatu fungsi F. Nah, maka kita punya ada bentuknya ya. Nah, di sini kita pakai yang transformasi yang F-nya itu adalah bentuk polinom ya, T pangkat ya. Jadi kita pakai transformasi Laplace dari E pangkat
polinom, pangkat sesuatu dikali polinom. Ya, maka kita dapat bentuknya seperti yang ada di yang tadi aku tunjukin tadi, gitu. Ya, mungkin pembuktiannya bisa dihitung sendiri, atau mungkin di sini ada nggak ya? S-shifting, oh ini S-shifting. Ya, di sini ya, tadi kamu bilang ya, existence and uniqueness of Laplace transform. Ya. Jadi, unik ya, pasti unik. It is uniquely determined. Ya. Jadi, pembuktiannya nanti kamu bisa baca sendiri ya. Ya, aku juga nggak baca sih. Nanti kamu bisa baca sendiri. Ya. Oh, di sini ternyata nggak ada ya untuk yang tadi. Tapi intinya seperti itu. Nih ya, yang E pangkat AT dikali dengan suatu fungsi F, di mana F-nya itu adalah fungsi polinom. Nanti kamu udah bisa dapat bentuk yang tadi aku tunjukin. Oke ya, jadi itu apakah sudah menjawab? Atau mungkin masih bingung? Oke. Ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Pertanyaan seputar ini, Laplace transform. Oke, kalau misalkan tidak ada, berarti mungkin dari aku sudah cukup sih, itu aja ya. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, boleh chat aku juga, nggak apa-apa. Atau mungkin boleh tanya lewat Dharma, mungkin nanti Dharma bisa sampaikan ke aku juga boleh ya. Dan ya, waktu kita juga sudah jam 6 ya, sudah pas ya, kita bisa selesai tepat waktu. Jadi ya, untuk yang file ini, Word ini aku bakal kasih ke Dharma ya, nanti buat dibagiin ke teman-teman juga, bisa dipelajarin ya. Ya, jadi itu aja sih dari aku. Ya, oke, mungkin dari Dharma, apakah ada pengumuman lain? Nggak ada kok, aku cuma mau bilang thank you aja kok sama Kak Ci Vicky udah mau jadi pengajar ya. Oke, sama-sama ya. Thank you juga teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk klinik hari ini ya. Jadi oke ya, itu aja dari aku. Sampai ketemu di lain waktu ya. Good luck untuk ujiannya ya. Ya, bye-bye. Thank you, Kak.